俺がこの世界とトーマを救ってみせる。Henshin. Sebenarnya nggak ada yang menarik-menarik amat dari saga part kedua ini, jadi ngisi beberapa plot hole juga enggak, hanya dikasih lihat di sini dan menceritakan beberapa perspektif yang berhubungan dengan serialnya. Dan sepertinya untuk si Sword of Logos saga part kedua ini akan berakhir di sini, karena terakhirnya kalau kalian udah nonton di end katanya di sini ya. Dan karena udah bahas part pertama, jadi harus dikelarin juga ya dong ya dengan bahas part keduanya yang ini, biar semakin melengkapi juga pembahasan Kamen Rider Saber kita, karena udah mau tamat nih ya, harus dikenang ini. Bagi yang belum nonton Sword of Logos yang saga part pertama, silakan ditonton dulu teman-teman. Andai kalian males juga kalian bisa nonton bahas-bahas Ane. Jadi Ane udah bahas part pertamanya ya, jadi kalian simak aja. Ya siapa tahu aja gitu pada males nonton, karena durasinya juga lumayan lama ya, 30 menitan kalau nggak salah yang part pertama. Kalau part pertama menurut Ane sih lebih menarik karena menceritakan tentang para sepuh swordman itu ya, terutama papanya Kento. Dan di part kedua ini emang porsinya lebih banyak ke Kento juga sih ya. Jadi mending judulnya jangan Sword of Logos Saga, tapi Fukamiya Family Saga aja gitu. Di sini Anda pecah ke beberapa karakter ya, dan bagian-bagiannya juga ya. Yang paling banyak jelas di sini Kento, terus juga berlanjut ke Master Logos di sini, dan lanjut ada Ren dan ada si Shindai Basudara sisanya. Kalau dikasih persenan ya Kentonya di sini 50% bagiannya, dan Master Logos ini 35%, Ren sama Desas ini 15%, dan sisanya Shindai Basudara ini 5%. Ya, itu dia untuk bagian-bagian karakter yang dibahas di Sword of Logos Saga part kedua ini. Dan dari Master Logos dulu ya yang kita bahas di sini ya. Jadi dari Master Logos dulu yang bisa kita lihat lagi di saga part kedua ini. Bukan kangen, tapi Ana malah agak jijik aja di sini, jujur ya. Di sini Ana bukan jijik karena picis dan ambisinya si Master Logos ya. Ya jijik karena terlalu flat aja di sini si Master Logos, tapi kayak dibuat-buat maksa gitu, kayak orang-orang freak gitu. Jadi kayak maksa banget ya. Jadi sekali lagi jijiknya itu di filmnya aja ya. Sisanya sih si Genta sih tetap menarik menurut Anda di Shinkenger. Jadi bercerita lagi dan lagi di sini tentang ambisinya membangkitkan si buku terlengkap. Jadi kalau di part 1 Anda cukup kagum dengan pembawaan si Master Logos yang agak berbeda dengan serialnya. Dan seperti dia itu mastermind-nya gitu. Atau lebih jelasnya di sini semua kejadian seperti sudah direncanakan sama si Master Logos. Di part satunya itu Master Logos lumayan bagus menurut Ana. Tapi di part kedua ini ada satu bagian yang paling menonjol yang Ana kurang suka. Jadi di sini kayak kebalikan dari part satunya lah ya. Jadi semua kejadian ini seperti dipaksakan. Itu adalah rencana pintar si Master Logos biar masuk ke alurnya. Agak maksa aja gitu ya, kayak nggak natural. Dan diperindah juga katanya dengan kata-kata yang katanya si Master Logos ini mempermainkan takdir para manusia-manusia ini. Balik lagi, ini semua dilakukan karena kebosanan si Master Logos melakukan kewajibannya sebagai penjaga perdamaian dan juga keseimbangan dunia. Ingredients membangkitkan buku terlengkap kan adalah 19 buku dan juga 11 pedang suci dan juga si sosok penghubung dunia. Sebelum ada Toma katanya hal itu tuh sulit terwujud karena ada beberapa buku itu yang susah dimunculkan ya, nggak ada yang membangkitkan atau memunculkan bisa dibilang. Dragonite Knight, Primitive Dragon, Elemental Dragon itu kan karena andil si Toma, makanya buku-buku itu tuh bisa muncul gitu ya. Master Logos katanya di sini tuh seakan-akan bilang si Toma itu kayak bonekanya. Padahal itu kan tercipta karena resolusi dan juga tekadnya si Toma. Jadi kayak agak maksa gitu. Ya itulah buat si Master Logos teman-teman ya. Jadi dia mokat juga nggak membekas. Orang-orang juga mungkin udah lupa padahal baru beberapa episode lalu mokat kan. Soalnya gimana ya, ya biasa aja asli, nggak membekas gimana banget itu. Padahal hampir satu serial penuh cerita Saber si Master Logos ini hampir ada gitu di setiap bagian ya. Tapi kayaknya orang-orang kayaknya udah pada lupa tuh. Jadi menurut Ana sih ya begitu aja sih untuk di saga kayak ini ya. Jadi kayak agak maksa aja, kayak nggak natural, harus maksain masuk ke alurnya gitu ya, dibalik pemikiran si Master Logos ini. Dan lanjut ke Kento ya. Jadi di sini lumayan unik karena kita dikasih perspektif Kento di sini untuk menyelamatkan dunia setelah dia ini terbebas dan menjadi pengguna Ankokuken Kurayami. Sebenarnya ini udah bener-bener ketebak banget ya, nggak dijelaskan secara gamblang juga sih di episodenya, cuman udah bisa kita cerna dan kita tangkap maksud dan arahnya ini kemana. Jadi ketika dikasih lihat perspektif Kento ini di Sword of Logos Saga part kedua ini ya kita tinggal nyimak aja gitu, nggak usah sampai bikin teori gimana lagi gitu. Jadi jangan lupakan ya, Anda juga udah berteori sangat banyak sekali soal Kento di setiap bahas-bahas episode Saber.
pas dia lagi di fase-fase ini terutama ya. Jadi semoga kalian juga tidak lupa ya. Udah banyak tuh teori-teori yang Ana bikin. Contohnya gimana sih teman-teman? Jadi soal Kento yang nggak mau terus terang karena dia tahu kalau si Toma ini tahu. Pasti si Toma ini tahu soal dunia mau hancur, terus juga soal si Kento yang mau berkorban. Kalau si Toma itu tahu, dia pasti bakalan mati-matian ngebantuin si Kento. Itu dia. Kalau ngebantuin ya dunianya hancur. Ya seperti yang Anda udah bahas, serba salah ya. Momen yang jelek di sini mungkin di mana di saga ini kita diperlihatkan lebih detail lagi soal penglihatan Kento, soal kehancuran dunia yang diperlihatkan sama si Ankokuken Kurayami ya. Jadi mungkin itu udah beribu-ribu possibilities yang dia lihat, udah kayak Doctor Strange aja gitu, dimana hasilnya tetap dunia akan hancur dan hanya ketemu di sini satu titik solusi di mana si Kento itu harus berkorban. Dan menurut Anda bagian ini memang jadi salah satu bagian terbaik dari cerita Saber ya. Apalagi pas awal-awal Kento ini muncul, wah begitu mind blowing aja gitu ya. Wah ceritanya tiba-tiba kayak begini. Jadi Ana inget banget ini itu episode 26 ya. Dan udah tak bahas dalam banget, kalian bisa simak lagi bahas-bahas Ana ya di situ. Jadi banyak penglihatan pesimistis yang akhirnya dibungkam karena kepercayaan Toma sama rekan-rekannya di sini ya. Jadi elemental primitif tuh semestinya itu gak ada gitu ya. Jadi Toma tetap ngamuk aja gitu pakai primitif di sini. Jadi Kento agak kaget juga. Nah, bukan berarti penglihatan negatifnya tuh berakhir di situ. Jadi ketika udah dapet elemental primitif, si Kento ini tetap ngelihat si Rintaro itu mati sama si Zuos gitu. Jadi nggak sampai di situ aja ya, jadi masih ada penglihatan negatif setelahnya ya. Tapi di sini si Rintaro ini nggak jadi mati sama si Zuos ya. Jadi lagi-lagi berubah masa depannya karena ada tiba-tiba kerjasama apik antara si antara si Toma dan juga si Rintaro ya. Terus kan berlanjut si Rintaro-nya dapat Tategami gitu. Jadi di sini ada 3 titik utama yang mestinya terjadi di penglihatan Kento. Jadi pertama, Toma itu terus ngamuk sama primitif. Jadi dalam artian ini si Toma itu nggak pernah dapat elemental ya. Gitu aja terus ya, dikendalikan sama si primitif. Jadi tidak bisa mengademkan si bocil primitif itu. Dan kedua, Rintaro ini mati sama si Zuos. Kita tahu kan betapa labilnya si Rintaro dan juga mungkin dia stuck dengan karakternya seperti itu. Tapi kan karena ada andil si Toma juga kan, dimana si Rintaro ini juga bisa berubah karakternya. Dan juga bisa mengalahkan si Zuos kan. Terus juga si Zuos berevolusi. Si Rintaro ini dapat Tategami ya. Mestinya Tategami berarti itu nggak ada juga gitu. Dan yang ketiga itu Tante Sofia jadi pengganti Luna pas ritual kebangkitan buku terlengkap. Nah kalau di sini kan case-nya si Tante Sofianya tidak jadi, penggantinya si Luna. Dan ketika si Luna tetap jadi sosok penghubung dunia yang menjadi ingredients-nya kebangkitan buku terlengkap, si Toma malah nyelamatin si Luna kan dan membatalkan si proses kebangkitan buku terlengkap. Tapi tetap terjadi prosesnya walau nggak lengkap dan menghasilkan si buku Omniforce itu gitu ya. Jadi semua ini teman-teman berubah kejadian-kejadiannya ya. Itu karena siapa? Ya karena karakter utama kita di Saber inilah, si Kamiyama Tomang gitu ya. Itu semua penglihatan Kento seperti kayak udah absolut, tapi ternyata berubah juga gara-gara si Toma gitu ya. Di sini asli sih bagus menurut Ana. Jadi build up konfliknya sampai konklusinya juga dapet gitu. Progres sampai Kento benar-benar join ke kubu si Toma, atau dalam arti lain temenan lagi sama si Toma ini benar-benar itu mantep banget sih menurut Ana. Itu dia soal Kento ya. Oh ya, diperlihatkan juga ternyata setelah si Kento ini bangkit ya, atau bisa dibilang kayak hidup lagi dan menjadi pengguna Ankokuken Kurayami, ternyata di dalam Ankokukennya itu sudah ada sosok ayahnya si Kento yang memperhatikan dia ya, dalam wujud yang burung bercahaya itu loh. Jadi emang sudah memperhatikan sejak lama ya, sejak si Fukamiya Hayato ini mati, bisa dibilang ya, gara-gara si Kamijo Daichi, dia itu sudah memperhatikan si Kento ini sejak lama dan muncul lagi setelah sebelum si Kento ini join kubunya si Toma ya, sebelum si Toma ini mendapatkan si Cross Saber. Sejauh itu, selama itu ya. Jadi itulah dia soal Kento. Dan di sini juga diperlihatkan soal Ren dan Desas yang hidup luntang-lantung, makan mie instan mulu ya, udah kena usus buntu mestinya tuh si bocah. Agak aneh juga menurut Anda di bagian ini, karena hubungan yang diperlihatkan sama si Desas dan Ren di sini berasa beda dan berasa lebih akrab. Ya, agak heran di sini Ana. Dimana di serialnya si Ren itu benar-benar cuek ke arah benci walaupun peduli sama si Desas gitu ya, love and hate gitu. Tapi di sini kok berasa akrab banget, kayak temen, banyak guyonnya segala macam. Jadi berasa kurang relevan aja gitu ya.
sama hubungannya mereka di serial gitu. Jadi kita malah jadi bertanya-tanya gitu. Loh, emang ternyata mereka seakrab ini? Itu dia. Ya, jadi nggak banyak juga yang dibahas, cuman ini doang teman-teman. Sisanya sih mungkin menceritakan tentang Desas yang kenapa nggak ada di kubunya para Megiddo, karena udah diomongin juga sampai si Desasnya nangis gitu. Ya begitulah teman-teman ya. Dan sisanya terakhir yang Anda mau bahas yaitu soal Shindai Basudara. Ini nggak berubah sih soal brokonnya si Reka Shindai ke kakaknya, dan ini emang lebih ke arah fan service brokonnya si Reka Shindai ke kakaknya. Apalagi di sini diperlihatkan scene ngeteh kan yang bener-bener fan service juga, di mana terkagum-kagum si Reka Shindai-nya. Jadi hanya menceritakan sedikit soal asal-usul mereka juga. Jadi memang si Shindai family ini tuh secara turun-temurun tuh punya tugas warisan untuk selalu melindungi si Master Logos ya. Jadi orang-orang yang terikat sama tradisi lah bisa dibilang ya. Jadi pola pikirnya juga mungkin agak kuno juga. Terlihat dari perwatakan kakaknya ya, si Ryoga Shindai. Jadi cuman diceritakan sedikit di sini di mana si Reka Shindai itu semestinya katanya nggak jadi ksatria dan juga nggak jadi pengguna pedang ya. Cuman karena nggak ada lagi, ya udah mau nggak mau jadi Kamen Rider Sabela. Ya sangat tidak menarik sekali memang asal usulnya ya. Jadi intinya sih dua kakak adik ini tuh mereka tuh sama-sama peduli. Kalau kakaknya si Ryoga Shindai ini tuh agak jaim ke arah agak galak jadinya ya. Kalau si Reka kan ke arah kagum, memelas, terus kagum banget gitu sama kakaknya. Udah gitu aja ya. Jadi yang paling jadi paling jadi poin utama di pembahasan ini di Sword of Logos Saga part kedua ini emang lebih ke Master Logos dan juga ke si Kento. Apalagi soal Kento ya. Jadi menurut Anda sih berasa keren aja gitu dia di sini ya. Ya udah, sepertinya di end pas udah Anda nonton beres si Sword of Logos Saga part kedua ini juga katanya ada tulisan di end. Jadi sepertinya mungkin tidak ada part ketiganya. Jadi memang Sword of Logos Saga ini dirilis bersamaan dengan perilisan si Blu-ray setnya si setiap serial Kamen Rider ya. Jadi ini sama kayak Project Tauser, ada part 1, part 2, part 3-nya ada nggak sih? Anu lupa ya. Jadi udah berakhir di sini ya teman-teman ya. Dimana ini perbandingannya dengan Zero One yang Project Tauser yang part kedua itu gila sih, musingin banget. Jadi karena memang mungkin lama nggak rilis, jadi langsung semua plot tuh dijejelin semua teorinya ketika ada si siapa namanya tuh Yotagaki ya Pak. Williamson Yotagaki kalau nggak salah ya. Kenapa jadi bahas Zero One ya? Ya begitulah teman-teman ya. Jadi kalau ada poin-poin unik juga yang kalian tangkap, silakan kalian utarakan aja di kolom komentar ya. Jadi itulah dia pembahasan Ana untuk Sword of Logos Saga part kedua. Dan tetap simak pembahasan episode Saber Ana teman-teman ya. Karena detik-detik akhir nih ya bakalan bahas semaksimal mungkin Ana juga sampai tamat ini Kamen Rider Saber. Jadi kalian tetap simak sampai habis. Itulah dia. Ya udah. Kalau misalkan ada yang salah, ada yang kurang, silahkan kalian tambahkan dan koreksi aja di kolom komentar seperti biasa ya. Segitu aja teman-teman pembahasannya untuk Sword of Logos Saga part kedua. Teman-teman jangan lupa like, share, dan subscribe. Follow Instagram Anda di @rezaalexandre dan juga di Agan Reza Plus. Oke, stay safe dan juga stay healthy teman-teman. Bye-bye.